Dan kita kembali ke peristiwa longsor di Bandung Barat untuk mengetahui informasi terbaru mengenai bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat. Kita akan langsung berbincang dengan Sekda Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ade Zakir. Selamat malam, Pak Ade. Selamat malam. Baik, Pak Ade, sejauh ini bagaimana penanganan korban longsor di sana? Ya, ini hari kedua ya. Hari kedua ini alhamdulillah tadi cuaca cukup mendukung. Tidak turun hujan, tapi umum sorenya baru ada hujan. Jadi alhamdulillah evakuasi lancar, tim SAR gabungan dari Basarnas, dari TNI Polri, dari BPBD provinsi, kabupaten dan relawan. Dari jam 7 pagi tadi sampai jam 5 kita evakuasi. Baik Pak Ade. Saat ini secara keseluruhan ada berapa orang yang kemudian ini berada di pengungsian dan kondisi mereka seperti apa, Pak Ade? Ya, kalau data yang kita himpun ada 112 orang yang terdampak dan 23 orang selamat. Kami hasil tadi barangkali ada dari hari pertama sampai hari ini ada 25 kantung jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR dan 15 sudah teridentifikasi. Barangkali sisanya kita menunggu identifikasi lebih lanjut. Baik, Pak Ade, sejauh ini informasi yang Anda terima, korban-korban longsor ini nantinya apakah akan direlokasi secara keseluruhan, Pak Ade? Ya, kami sudah berdiskusi barangkali dengan Pak Bupati, juga tadi ada Pak Wapres, ada kemarin juga ada Pak Gubernur, barangkali memang melihat lahan yang ada, nampaknya perlu direlokasi. Baik. Yang kemudian ditemui di sana ini alih fungsi hutan, betul ya Pak Ade? Ya, kalau menurut informasi dari masyarakat bahwa dulu itu memang di sana banyak pohon pinau. Sekarang ini kan beralih fungsi jadi percetakan Palawija ya. Seperti itu. Jadi juga kita diskusi dengan Pak Menteri LH. Jadi memang untuk lebih memastikan barangkali penanganannya mulai besok nanti tim dari bidang konstruk juga akan turun ke lokasi, memitigasi dan nanti memberikan rekomendasi kepada kami, pemerintah daerah, apa-apa saja yang harus kami lakukan barangkali terhadap penanganan lahan ini gitu kurang lebih. Baik Pak Ade, untuk early warning system sendiri di titik-titik yang kemudian berada di sana di daerah bencana ini apakah sudah tersedia secara keseluruhan Pak Ade? Ya, kita harus akui bahwa memang di daerah sini belum ada ya, belum tersedia untuk early warning system. Kalau memang secara histori, barangkali ini bencana pertama yang terjadi di daerah Pasir Langu ini. Kami juga bertanya ke masyarakat, memang sebelumnya memang belum pernah terjadi. Nanti ke depan barangkali kita juga akan memitigasi. Karena memang Kabupaten Bandung Barat ini hampir sebagian besar dari pegunungan. Mungkin tidak banjir, tapi memang longsor ini potensinya cukup besar. Dalam waktu dekat Pak Ade, apakah nantinya kawasan tersebut ini akan dihijaukan kembali dengan penanaman pohon atau seperti apa langkah konkret dari otoritas setempat untuk setidaknya pemulihan area di sana? Ya, terima kasih. Jadi memang yang lebih pasti kita nunggu barangkali rekomendasi dari Kemenela yang turun. Tetapi nampaknya ini harus dihijaukan kembali ya. Karena tanaman keras, sekarang kan banyak alih fungsi, ada green house, ada penanaman palawija ya, bunga, itu nampaknya perlu kita kembali hutankan gitu ya. Kita mungkin ada gerakan menanam pohon dan ini menjadikan kawasan lindung. Karena memang ke atasnya nyambung dengan hutan Burangrang, seperti itu. Baik, karena berkaitan dengan penanaman pohon ini Pak Ade, ini kan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat begitu ya. Apakah memang sudah ada arahan, instruksi dan juga perintah langsung kaitannya dengan hal ini? Betul, jadi kemarin Pak Gubernur itu kan ke sini Bu,
meninjau langsung, maka mengikuti langsung proses evakuasi, turun langsung ke lapangan, dan beliau menengok yang pengungsi begitu, dan kami berdiskusi setelah itu. Salah satu arahan beliau memang untuk memberikan menghutankan kembali lahan-lahan yang memang dianggap oleh beliau ini adalah harusnya kawasan hutan. Dan mungkin itu instruksi, dan kita juga diminta nanti untuk lebih selektif barangkali kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang ini. Begitu, Bu. Kita kembali ke permasalahan relokasi, Pak Ade. Kalaupun nantinya akan dilakukan relokasi, kendala-kendala apa yang barangkali ditemui dan membutuhkan koordinasi secara langsung dengan pemerintahan pusat? Yang pertama, arahan Pak Wapres tadi bahwa masyarakat itu jangan terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal. Sekarang tidak terlalu jauh dari lokasi tempat bekerja. Nah, kami juga sudah mendiskusikan tadi dengan Pak Kades, ya, secara lokasi-lokasi di daerah sini. Dan nampaknya kita akan mencari beberapa alternatif lokasi yang nanti kita akan survei dulu secara geologi, barangkali aman atau tidak lokasi tersebut. Ada beberapa alternatif, tadi kita diskusi juga ada tanah carik desa, ada beberapa tempat yang ini barangkali progres ke depan tentu akan kita tindak lanjuti ya. Karena memang ini jadi urgen sekali ya, resettlement ini atau menyenangkan kembali ini. Dan nampaknya juga tidak hanya itu, penyadaran kepada masyarakat juga sangat perlu ya, sangat penting sekali barangkali bahwa lokasi yang sekarang sudah tidak aman ini yang sedang dan akan kita lakukan sehingga mereka bisa direlokasi gitu. Baik, tentunya kita harapkan penanganan terbaik untuk seluruh masyarakat di sana agar bencana serupa ini tidak kembali terjadi. Terima kasih atas informasi dan juga waktu yang telah Anda berikan. Sekda Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ade Zakir. Selamat malam, Pak Ade. Selamat malam, terima kasih.